Ini pasti mahal. Kasihan bapak nggak ada uang buat bayar sewanya. Harus cari di mana ya? Iya, udah. Terus tadi gimana? Akbar, mereka berpacaran. Mereka berpelukan di jalan di depan mata kamu. Kamu apa-apaan sih? Kamu yang apa-apaan, Nis? Kamu selingkuh, jalan dengan pria ini soal gandengan tangan, pelukan mesra. Ingat, Nis, kamu itu berhijab dan kamu anak ustadz. Atau malu banget. Kamu apa-apaan sih, Akbar? Kamu keterlaluan ya? Setan apa lagi sih yang masuk ke dalam tubuh kamu? Dia ini sepupu aku, Imang. Aku gak ngerti ya. Kamu tuh kenapa? Tapi kamu tuh keterlaluan, tau gak? Nis, maaf Nis, aku nggak tahu Nis. Udah, cukup kamu memperlakukan aku kayak gini. Aku sebenarnya nggak tahu kamu tuh kenapa. Tapi tolong gak usah peduliin aku lagi. Sekarang kita putus. Kakek Purnomo! Keluar! Kek! Keluar sini! Ngapain kamu teriak-teriak? Kakek Purnomo lagi pergi. Keluar kamu mendingan. Kakek nggak ada. Iya. Dia pergi. Bagus, kalau gitu aku bisa hancurkan cepat rakanya. Kek, kalau kakek udah pulang, keluar kek. Aku mau bicara kek. Ayo kek, keluar. Ayo lagi. Ya. Iya. Ayo kek, tangkap bola aku kek. Kurang keras, ayo keras. Yo, aduh, pinter. Begitu main bola ya, yang keras. Push. Pinter. Apa? Saya ditipu lagi sama rekan bisnis saya, Pak. Tolong, Pak. Kerjain mereka, Pak. Aku males urusan sama kalian. Pak, Bapak mau saya sama istri saya melarat, Pak? Rumah, mobil, semua disita. Gak mau kan, Pak? Kamu jangan pinjam sama orang lalu nagih ke saya. Saya nggak mau bantu lagi. Sudah bosan saya urusan kamu itu kayak gitu. Bilangin tuh istri kamu, jangan boros-boros dia. Bapak, kalau Bapak mau kami bayar, pasti kami bayar. Masa Bapak biasa nyantet dan dibayar orang, tapi nggak menolong kita? Aku nggak mau urusan sama kalian lagi. Kalian benahin hidup kalian. Kalian tanggung jawab sendiri. Utang sama orang, kamu bayar. Tanggung jawabmu itu. Aku nggak mau urusan sama itu. Kita masuk Akbar. Ayo masuk. Akbar pulang sama kita, Pak. Sini, Akbar. Sini. Pak, aku main sama kakek, Pak. Udah, Akbar, sini aja. Pak, kalau Bapak masih mau ketemu sama Akbar, santet orang-orang yang mau nagih utang sama kami itu semua, Pak. Dan juga kacaukan semua rekan bisnis yang udah depak kami semua ini, Pak. Ular. Sudah berapa orang pintar kamu datangi? 3 orang, Mas. Temen saya sendiri aja udah angkat tangan. Kamu menantang Bapak. Ini berat. Anakmu nekat masuk ruangan ritual Bapak sampai dibalikin sama khodamnya. Padahal Bapak di luar pulau. Dia bisa tahu semua ini, walaupun laganya nggak di sini. Mas, saya tahu Mas punya turunan ilmu penawar dari Bapak. Bisa nggak, Mas? Aku hanya senang koleksi benda-benda antik. Aku nggak ada bakat untuk menjadi paranormal dukun kayak Bapak. Saya harus kemana lagi, Mas?
Ini. Aku ada benda ini. Ini ada penjaganya. Dapat menghalau aura negatif. Siapa tahu bisa menyembuhkan anak dan istri kamu. Dan kamu juga jadi aman. Ini bisa saya pegang, Mas. Iya. Makasih, Mas. Robi, ini ada satu kejanggalan lagi yang saya ingin tahu. Ada hal yang menarik di penglihatan saya. Saya ingin kamu ambil cincin yang warna merah itu, Robi. Ini vintage sekali, Roy. Terlihat tua sekali ya. Vintage. Wow. Oke. Saya melihat penampakan di dalam kepala saya berhubungan dengan cincin ini. Kamu tahu kan, kakekmu itu keras, ilmunya tinggi. Kasihan kamu. Aku nggak tahu kenapa kakek begitu benci sama aku dan keluargaku, Pade. Pade juga nggak tahu kamu berantem kenapa. Mungkin sama-sama keras, atau mungkin ada kata-kata kamu yang bikin bapak sakit hati. Tapi kan nggak harus sampai kayak begini, Pade. Ini sama aja kakek menginginkan kami mati. Begitulah kalau ilmu ketinggian. Sebetulnya yang marah itu bukan kakek kamu. Khodam dan penjaga-penjaganya yang marah. Makhluk-makhluk gaib yang ada di tubuh kakek banyak. Sampai anak buahnya pun banyak. Terus saya harus gimana, Pade? Kasihan juga ibu. Sampai lumpuh begitu. Pade nggak bisa ngobatin kalian. Kakek nggak nurunin ilmu bapak. Tapi aku sudah titipkan keris pelindung kepada bapak kamu. Dan kamu pakai ini. Ini apaan, Pade? Wah, warna merahnya bagus banget, Pade. Bukan cuma bagus, cincin itu bisa jagain kamu. Ya, buat jaga-jaga, siapa tahu ada yang menyerang kamu. Bisa jagain, Pade? Iya. Dan ingat, cincin itu bisa jadi pengasihan. Boleh juga nih kalau buat pengasihan. Beneran aku ngerasa nyaman dan pede pakai cincin ini. Boleh juga nih. Ada cewek nih. Boleh gue praktekin nih. Bekerja ya. Mbak. Motornya mogok ya? Iya nih mas, mana bengkel jauh lagi dari sini. Saya boleh lihat dulu nggak? Siapa tahu bisa dibantu sih. Soalnya motor di rumah juga ada. Ah iya boleh mas. Wah nyala lagi, kamu hebat banget sih. Tadi aku cobain nggak bisa loh padahal. Motornya tahu kali mbak siapa yang ganteng. Kamu hebat sih, tapi aku belum tahu nama kamu siapa. Kenalin, nama aku Astri. Aku Akbar. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana? Nggak kemana-mana sih. Maksudnya mau pulang. Soalnya tadi dari tempat Pade. Nah, kalau kamu nggak ada rencana, temenin aku makan yuk. Aku lagi lapar banget nih. Kesini kan ada restoran bagus. Sekalian aku mau ngucapin terima kasih aku yang traktir deh. Mau ya? Yuk. Ya boleh, yuk. Kamu kenapa? Bar? Nggak kenapa-napa. Sorry, aku harus ke tempat teman. Aku lupa. Yaudah deh, kalau gitu besok aja gimana? Tapi ngomong-ngomong, aku minta nomor HP kamu dong. Aku nggak punya ponsel. Hari gini nggak punya HP? Bohong banget sih. Kamu mau menghindar ya? Enggak, beneran ya. Aku harus pergi sekarang. Selamat siang.